Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, kali ini materi kita adalah tentang seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ada yang bilang kadang berbasis prestasi, itu sama aja ya. Seleksi ini adalah diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki nilai rapotnya bagus dan lulus pada tahun ini. Simak videonya, semoga bermanfaat. Yang belum like, subscribe, tolong klik link subscribe-nya ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan jika materi ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman kalian ya. Silahkan menonton. SNBP adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi. Pada jalur ini, seleksi nasional berbasis prestasi atau biasa disebut SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan raport serta prestasi akademik dan non-akademik siswa. Jadi, anak-anak yang memiliki nilai raport yang bagus bisa ikut pada seleksi ini. Bukan hanya raport, tapi juga prestasi akademik seperti olimpiade, eskul yang ada di sekolah kalian yang kamu ikuti dan memperoleh penghargaan berjenjang baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, tingkat nasional, bahkan mungkin tingkat internasional. Untuk panitia seleksi ini, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru atau disingkat dengan SNPMB tahun 2024 bersama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan BPPP, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang disingkat dengan Kemendikbudristek, peserta SNBP tidak dipungut biaya apapun. Biaya penyelenggaraan SNBP sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Untuk tahap seleksi ini, siswa tidak ditanggung biaya apapun kecuali nanti ketika siswa tersebut sudah lulus baru mengeluarkan biaya daftar ulang di masing-masing kampus yang sudah ditentukan biayanya masing-masing. Kemudian tahap pelaksanaannya, yang pertama registrasi akun SNPMB. Registrasi akun SPNB ini dilakukan oleh sekolah dan juga siswa. Yang pertama adalah sekolah mendaftar dan membuat akun SNPMB. Jika sekolah tahun lalu sudah mendaftar, maka sekolah tersebut hanya memvalidasi ulang data sekolah. Mungkin ada beberapa perubahan, setelah itu baru siswa bisa membuat akun. Dan untuk siswa diharapkan untuk semuanya membuat akun SNPMB ini untuk jaga-jaga pada jalur SNBT dan Mandiri. Tahap yang kedua adalah pengisian PDSS. Biasanya pengisian PDSS ini diisi oleh guru BK. PDSS sendiri adalah pangkalan data siswa sekolah. Pada tahap ini, nilai-nilai siswa akan dimasukkan oleh guru BK kalian di sekolah. Tahap ketiga adalah pendaftaran SNBP yang biasanya didampingi oleh guru BK. Kenapa harus didampingi? Karena memang membawa nama baik sekolah. Dan pada pendaftaran tahap ini, guru BK mendampingi kalian untuk mendaftar dan harus menggunakan strategi pendaftaran agar bisa lolos di jalur ini. Sehingga bukan hanya siswa yang mendapatkan nilai bagus, tapi juga sekolah mendapatkan nama baik juga. Dan yang terakhir adalah pengumuman SNBP. Untuk persyaratan sekolah, yang pertama SMA atau Madrasah Aliyah atau SMK yang mempunyai nomor pokok sekolah nasional yang biasa disingkat dengan NPSN. Sekolah yang belum memiliki NPSN, karena ini adalah persyaratan sekolah, maka tidak bisa mendaftar karena ini adalah salah satu syarat sekolah untuk siswanya bisa mendaftar pada jalur ini. Syarat yang kedua, untuk sekolah yang kedua memiliki akun SNPMB, sekolah untuk pengisian PDSS. Karena kalau sekolah tidak punya akun SNPMB, sekolah ini dari mana melihat data-datanya? Sekolah harus memiliki akun SNPMB ini karena untuk melihat persentase yang ikut, terus pengisian nilai-nilai siswa dan yang lain sebagainya, itu semua dilihat dari akun SNPMB sekolah.
Syarat yang ketiga untuk ketentuan akreditasi untuk alokasi siswa eligible, yang pertama adalah akreditasi A. Kalau sekolah kalian memiliki akreditasi A, maka jumlah siswa yang bisa ikut pada jalur ini adalah 40% terbaik di sekolah. Akreditasinya B yaitu 25% terbaik di sekolah, dan akreditasi C dan yang belum terakreditasi yaitu 5% terbaik di sekolah. Alhamdulillah sekolah SMA Negeri 2 Babelan akreditasinya A, maka siswa yang bisa ikut sekitar 40% anak IPA dan 40% anak IPS. Pada syarat yang keempat yaitu mengisi PDSS dan data siswa yang diisikan hanya yang eligible saja, dan yang mengisi ini adalah tim BK biasanya di sekolah kalian masing-masing sesuai dengan ketentuan. Untuk pengisian PDSS yang diisikan adalah siswa eligible saja. Namun tahapan sebelumnya guru BK biasanya membuat siswa eligible itu yaitu membuat perankingan. Tim BK akan membuat perankingan paralel angkatan untuk menentukan siswa eligible. Bagi siswa yang sudah mantap ke swasta atau ke kedinasan atau juga sudah mantap kerja, meskipun dia masuk dalam perankingan eligible yang 40% itu, jika mereka sudah mantap untuk jalur yang ke swasta, kedinasan dan kerja, maka akan diseleksi oleh guru BK, kemudian digantikan dengan teman yang lain, dengan syarat harus diketahui oleh orang tua. Jika orang tua sudah tahu dan memang anaknya sudah mantap ke arah sana, maka itu bisa digantikan oleh siswa yang memiliki ranking di bawahnya. Apa sih persyaratan siswa? Untuk persyaratan siswa pada jalur SNBP ini, yang pertama merupakan siswa SMA, SMK kelas terakhir pada tahun ini. Jadi siswa yang bisa ikut pada jalur SNBP ini adalah siswa yang lolos tahun lalu, yang lolos tahun ini, dan yang lolos tahun lalu ini sudah tidak bisa ikut pada jalur ini. Yang kedua adalah warga negara Indonesia dan memiliki nomor induk kependudukan. Siswa yang ikut di sini yang memiliki NIK yang sudah divalidasi oleh operator sekolah, karena data-data akun SNPMB kalian diambil atau ditarik sebagiannya dari data Dapodik sekolah. Kemudian syarat untuk siswa yang lain yaitu memiliki nisan yang terdaftar di PDSS, nisan yang sudah valid di Dapodik. Yang syarat selanjutnya adalah memiliki nilai rapot yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan, kemudian memiliki akun SNPMB. Jadi siswa yang tidak membuat akun SNPMB, dia tidak bisa ikut pada jalur ini. Makanya nanti biasanya tim BK akan menginformasikan anak-anak untuk membuat akun SNPMB. Kemudian syarat yang lain adalah wajib mengunggah portofolio bagi yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga. Kemudian memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi, baik mengganggu orang lain ataupun diri sendiri. Syarat yang lain yaitu memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Karena masing-masing PTN biasanya syaratnya nanti berbeda-beda. Ada yang misalkan prestasi non akademiknya itu harus sesuai dengan sertifikat yang dia miliki, atau ada juga yang memang tidak sesuai dengan sertifikat yang dia miliki. Misalkan anak itu mengambil jurusan olahraga, maka ada kampus yang harus memiliki sertifikat yang memang sesuai dengan jurusannya. Ada juga kampus yang tidak begitu ketat, misalkan anak itu mengambil jurusan olahraga, dia memiliki sertifikat yang lain, itu juga bisa. Syarat yang lain adalah siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tahun ini, terus SNBP tahun yang kemarin 2023, dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi SNPTN
atau tahun 2 tahun yang lalu tidak dapat mengikuti UTBK SNBT 2024. Jadi anak-anak yang sudah lulus tahun ini, setahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu tidak bisa ikut jalur SNBT. Kenapa? Karena mereka sudah di backlist. Diharapkan mereka mengambil gitu. Jadi biasanya untuk tahun-tahun ini persyaratannya adalah siswanya yang di backlist, meskipun mungkin sekolah kalian masing-masing itu kuotanya itu dikurangi karena ada siswa yang tidak mengambil. Syarat yang terakhir adalah siswa yang dinyatakan lulus seleksi tahun ini tidak dapat mengikuti seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi siswa yang sudah dinyatakan lulus tahun ini pada jalur SNBP tidak bisa ikut seleksi SNBT dan jalur mandiri di PTN manapun. Jadi tolong ketika kalian ikut jalur SNBP ini, tolong diperhitungkan jurusan yang memang sesuai dengan minat bakat kalian. Jika memang tidak ada yang sesuai, maka kalian lebih baik ikut jalur lain, dan kesempatan ini bisa kalian berikan kepada teman kalian. Untuk tahapan pendaftaran, yang pertama siswa eligible yang telah memiliki data di PDSS. Data di PDSS ini adalah biasanya yang mengisikan adalah tim BK atau orang yang ditunjuk oleh sekolah jika memang tidak ada BK-nya. Yang kedua, siswa pendaftar harus membaca dan memahami ketentuan SNBP tentang ketentuan memilih program studi dan memahami persyaratan yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Syarat yang ketiga, siswa pendaftar pada program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio dan dokumen bukti keterampilan yang telah disahkan oleh kepala sekolah yang menggunakan pedoman yang dapat diunduh dari laman kepanitiaan SNPMB. Syarat yang keempat, siswa mendaftar wajib mencetak kartu peserta SNBP sebagai tanda bukti yang sah menjadi peserta SNBP 2024. Yang kelima, daftar ulang di perguruan tinggi negeri. Untuk pemilihan program studi, yang pertama, setiap siswa yang eligible diizinkan dapat memilih program studi di PTN akademik, PTN vokasi, dan atau PTKIN. Ya, syarat yang kedua, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Contohnya misalkan kalau dari 1 PTN, 2 jurusan harus kampusnya yang ada di wilayah tersebut. Misalkan ada di wilayah Jawa Barat, kalian memilih jurusan IPB, berarti yang pertama jurusan pertanian, yang kedua misalkan jurusan ekonomi. Nah itu boleh. Dan 2 kampus, yaitu yang pertama misalkan jurusan yang pertama ada di IPB, jurusan yang kedua ada di Unsud, itu boleh karena salah satunya ada di wilayah kalian. Syarat yang ketiga, jika memilih 2 program studi, salah satu pilihan program studi harus berada di PDN pada provinsi yang sama dengan siswa tersebut. Jadi kalau kalian memilih 2 program studi dengan provinsi yang berbeda, misalkan, nah salah satunya itu harus ada di wilayah yang kalian berada gitu. Jika wilayah kalian tidak ada kampus negerinya, maka kalian bisa memilih kampus yang dekat dengan wilayah kalian. Yang keempat, jika memilih 1 program studi, maka ini keuntungan besar, yaitu kalian bebas memilih kampus dimanapun yang kalian mau. Dan syarat yang kelima adalah daftar program studi dan daya tampung SNBP 2024 dapat dilihat pada laman kepanitiaan SNPMB. Untuk portofolio, apa aja jurusan yang menggunakan portofolio? Yang pertama adalah jurusan olahraga, seni rupa, desain, dan kriya. Kriya di sini adalah produk kerajinan tangan. Seni tari, seni musik, seni karawitan. Seni karawitan di sini adalah seni gamelan dan seni suara. Kemudian etnomusikologi, teater, fotografi, film dan televisi, seni pendalangan, sendrataristik atau program studi seni drama, tari, dan musik. Kemudian, apakah jalur ini bisa menggunakan KIP kuliah? Pada jalur ini, siswa bisa mendaftar menggunakan jalur KIP kuliah asal siswa tersebut sudah memiliki akun KIP kuliah.
Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang biasa disebut dengan KIP Kuliah. Calon peserta yang mengajukan bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah tersebut harus mempelajari prosedur pendaftaran program KIP Kuliah. Jadi persyaratannya itu harus dilihat dulu apakah kalian bisa ikut pada jalur ini, karena biasanya orang-orang yang mampu banyak menggunakan KIP Kuliah ini. Kemudian pendaftaran KIP Kuliah di Kemendikbudristek harus hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Akademik dan PTN Vokasi saja. Untuk SPAN PTKIN itu berarti tidak ada jalur KIP kuliahnya. Jadinya untuk yang jurusannya Universitas Islam Negeri itu biasanya, atau UIN atau IAIN itu biasanya tidak bisa menggunakan jalur KIP pada jalur SNBP ini. Informasi detail mengenai KIP kuliah di Kemendikbudristek kalian bisa baca di laman ini, sedangkan informasi detail KIP kuliah di Kemenag dapat diakses melalui laman ini. Silakan kalian klik ya. Oke, sampai di sini dulu materi psikologi receh, semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.